Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Wardatul Jannah di acara podcast Ramadan MA Hasan Munati. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah bersama narasumber kami yaitu Ustadz Amil Muzayyin yang dalam pagi ini akan memaparkan tentang perihal zakat, terutama zakat di era modern seperti sekarang ini. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kami akan langsung menyapa narasumber pada kali ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Ustadz Amil Muzayyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini kita sekarang kan era modern ya. Mungkin di situ ada pandangan tertentu untuk zakat. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang zakat, mungkin bisa didefinisikan zakat sendiri itu apa? Oh, baik. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Wardah selaku moderator atau ya istilahnya yang ngobrol-ngobrol nanti dengan saya. Baik, pemirsa yang terhormat, tadi sampaikan ini tentang zakat. Nah, zakat itu sesuatu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang sudah memenuhi kewajibannya. Ya, yang dikeluarkan itu ya harta kepada orang-orang tertentu yang dinamakan mustahik. Maka zakat itu maknanya adalah numuwan. Numuwan itu tumbuh, berkembang. Bahkan ada yang mengartikan secara lughatan itu barokah. Jadi zakat itu tumbuh berkah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Dan seterusnya, intinya zakat itu bisa menumbuhkan rizki seseorang, bisa membarokahkan rizki seseorang, bahkan menyucikan harta benda seseorang. Maka diwajibkan umat Islam yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu maknanya zakat itu tumbuh, berkembang, barokah. Ziyadatul khair, kebaikannya bertambah secara lughatan. Kalau makna istilah banyak. Kita ini umat Islam ini punya panutan 4 imam mazhab. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Idris Syafi'i, dan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Tentu beliau memiliki pandangan-pandangan khusus tentang makna zakat itu sebenarnya. Contoh, kita ambil dari versinya Imam Syafi'i. Apa zakat itu? Beliau mengatakan zakat itu ismun, sebuah ungkapan sesuatu, tentang sesuatu. Ismun lima yukhraju an malin wa badanin. Terhadap apa yang nanti akan dikeluarkan dari sesuatu itu, an malin wa badanin, baik itu berupa harta benda maupun jiwa. Biasanya jiwa dimaknani fitrah nanti. Maka zakat itu ada 2. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat badan dan zakat mal, berupa harta benda. Ini profesi siapa aja yang membawa keuntungan 1 tahun dihitung. Nah, berarti harus mencapai 1 nisab. Nah, beliau menyampaikan an malin wa badanin ala wajhin makhsusin, sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Berarti zakat ini tidak segampang itu untuk menyerahkan. Jadi ada siapa yang mau diterimakan zakat itu kepada siapa. Tidak moro-moro diberikan ke wiki sampean tak kei zakat
Tidak, ada aturan main. Makanya wajihin makhsusin. Ada cara-cara yang tertentu. Nah, berarti ada penerima-penerima yang sudah ditentukan. Maka di dalam agama kita itu ada namanya mustahik. Nah, mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Secara detail di dalam Al-Quran itu ada 8. Misalnya 8 itu disebutkan di surat At-Taubah. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama dan kedua. Fuqara, masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, keyakinannya berubah dari yang non muslim masuk Islam. Nah, itu mustahik, berhak menerima zakat. Ini yang mu'allaf kok kaya, Pak? Ya enggak perlu dikasih zakat karena kita ambil yang pertama kedua, fakir miskinnya sudah cukup. Yang penting ada mustahik yang bisa diberikan zakatnya. Wal amilina, petugas. Ini amil, ini petugas dalam pendistribusian zakat itu. Ghorim, lalu sabilillah, ibnu sabil. Intinya ada 8 asnaf itu yang berhak menerima zakat sesuai anjuran di dalam ayat Al-Quran. Tapi kehidupan sekarang itu berkembang sehingga yang dipentingkan dan diutamakan untuk mustahik yang bisa menerima zakat itu ya 2 itu yang utama, fakir dan miskin. Nah, jadi versinya Imam Syafi'i itu zakat itu nama untuk sesuatu yang memang dikeluarkan. Kalau dia zakat fitrah berarti berasnya itu. Dulu Kanjeng Nabi so'an min tamrin, 1 sok kurma. Nah, kalau dikonversi sekarang gampangannya dihitung-hitung. Sak sok itu ya 2,7 kg lah, atau dibulatkan 3 kg selesai. Jadi kita tidak mempermasalahkan hitungan kilogramnya itu dengan ukuran sok yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi waktu itu. Nah, kurma ini kalau kita lihat di toko-toko kurma yang ada mahal, apalagi kurma ajwa. Nah, itu 1 kilo berapa itu? Sedangkan kalau dikonversi kita dengan beras 3 kilo gitulah. Nah, 3 kilo kurma sudah kelihatan. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, dalam hal zakat ini kita harus benar-benar memahami syariatnya dulu. Yang penting tidak terlalu menyalahi syariat, itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama kita. Karena itu versinya Imam Syafi'i seperti itu. Lain lagi dengan versinya Imam Malik. Jadi beliau mengatakan zakat itu ikhraju juz'in makhsusin. Ikhraj, mengeluarkan sebagian tertentu dari harta min malin balagho nisoban, yang telah mencapai nisob. Nah, nisob ini batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Standarisasinya sudah ditentukan. Kalau sudah mencapai nisob, maka berhak mengeluarkan zakat. Ini versinya Imam Malik. Limustahiqi, itu diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Intamal milku, syaratnya kalau kepemilikan hartanya itu sempurna, bukan orang lain, bukan hutang, miliknya sendiri. Nah, itu Imam Malik. Wal haulu, dan hitungannya selama 1 tahun, berarti zakat mal. Zakat mal itu harus dihitung 1 tahun. Semua dihitung apa saja kecuali ghairi ma'dinin wa harsin, kecuali yang bersifat barang tambang dan tumbuhan atau tanaman di sawah seperti padi. Itu yang tidak dihitung haul. Ada 2 model itu yang tidak dihitung tahunnya, itu barang tambang dan tumbuh-tumbuhan yang dipanen. Misalnya padi, jagung, nah, yang dipanen itu harsin, itu tidak perlu dihitung haul. Selebihnya semuanya haul. Versinya Imam Malik.
Karena itu kita sebagai umat Islam tentu dengan syariat zakat ini, kan diperintah itu zakat itu. Apa perintahnya? Aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi perintah zakat itu bareng dengan perintah sholat. Dirikanlah sholat. Kita diperintah Allah sholat, ya kita sholat 5 waktu. Nah, kemudian beriringan wa atuz zakah. Bayarkan zakat, tunaikan zakat. Sehingga dalam hal ini zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Yang zakat fitrah ini berupa quti ahlil balad. Yang dizakatkan itu quti, makanan pokok ahlil balad, penduduk itu. Kalau Kanjeng Nabi waktu itu kurma, beliau pakai kurma. Kita di negara yang di luar Jazirah Arab tentu bukan kurma. Kita di sini ya padi umumnya, maka pakai padi, beras. Zakatnya pakai beras. Itu namanya quti ahlil balad. Syariatnya memang begitu fikihnya. Di kitab-kitab fikih itu zakat itu dikeluarkan, yang zakat fitrah itu memang quti ahlil balad. Alhamdulillah kita di Indonesia tanamannya padi menghasilkan beras yang kita zakatkan, dikonversi dengan Kanjeng Nabi 1 sok kurma itu ketemulah 2,7 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Itu seputar pengertian zakat, mustahiknya yang betul-betul sekarang ini berhak menerima. Ya saya kira hanya 2 itu yang layak menerima zakat, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kalau fakir tentu sangat layak. Karena fakir dengan miskin ini berbeda. Jadi fakir itu betul-betul tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Wong dia gak ada kerjaannya. Kalau orang miskin masih ada kerjaan, masih kerja, berpenghasilan, cuma tidak cukup untuk dipakai kebutuhan keluarganya, makan dan seterusnya itu. Sehingga itu kategori miskin. Kalau fakir parah, di bawah miskin jauh. Nah itu jelas-jelas ya mustahik, karena itu nomor 1 fakir, nomor 2 miskin. Untuk itu ya harus diperjuangkan betul masyarakat di negeri kita ini, terutama di pedesaan-pedesaan, di data itu. Ini yang kategori miskin siapa ya? Maka harus punya kategori. Rumahnya itu ada sepeda motor, apa layak diberi zakat? Ya lihat sepeda motor milik siapa itu. Kalau bukan milik dia kan tidak bisa. Jadi betul-betul ditelaah orang miskin itu yang seperti apa. Nanti kajian miskin itu ada semacam had kifayah. Had kifayah itu batas kesanggupan orang untuk beban hidup ditanggung itu sak piro kuwate. Wah iki gak kuat sak mene iki, miskin berarti. Nah itu masih berhak untuk menerima zakat. Jadi itu berkaitan dengan prinsip-prinsip zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat mal tentu berdasarkan hitungan tahun ya. Berapa itu ukurannya? Menurut sebagian ulama, pokoknya dihitung setahun senilai 84 gram emas, lah itu berhak dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Sekarang dulu harga emas itu masih murah. Sekarang emas itu sudah 1 juta, 1 gramnya. Ini 84 gram, berarti di atas 80 juta. Hampir 90 juta. Kalau orang setahun punya uang sebanyak itu, nah otomatis berhak mengeluarkan zakat. Karena itu nisabnya. Dikonversi ketemu 84 gram emas. Itu nisab. Apalagi 2 kali lipat, 3 kali lipat harga itu. Wah, berarti dia kaya, betul-betul pengusaha. Pengusaha ya wajib mengeluarkan zakat kalau dia muslim. Kalau dia muslim wajib keluar zakat. Hanya diambil 2,5%. Kecil banget. Nah, apa itu? 2,5% itu yang mencuci harta benda mereka. Dicuci, harta benda kita dicuci dengan zakat itu. Bukan malah berkurang. Kalau matematika memang berkurang. Diambil 2,5% dari 90 juta jelas berkurang. Tapi zakat tidak hitungan matematika. Tadi hitungannya itu, ziyadatul khair, justru akan bertambah kebaikannya. Justru akan numuan,
akan berkembang. Kalau dia yakin dengan mengeluarkan zakat dan tiap tahun zakat, maka dengan keimanan dan keyakinannya itu dia tidak akan mengalami kekurangan dalam hal rizkinya atau harta bendanya. Tapi kalau orang berhitung matematika, zakat dihitung dengan matematika, ya pasti kurang. Dan orang banyak yang enggan mengeluarkan zakat malnya, padahal sangat layak dalam 1 tahun. Nah itu kira-kira terkait dengan konsep zakat. Apalagi sekarang ini zaman sudah modern. Apakah zakat fitrah yang harusnya beras? Kalau kita Imam Syafi'i, ya harus beras. Ya, harus beras. Tapi orang sekarang itu nggak butuh beras, Pak. Wah, duit aja mentan untuk bisa dibeli ini, beli itu dan sebagainya. Kalau beras sih ngedol maneh. Gak kena digawe tuku iki, tuku iku. Nah, kita makna dari zakat fitrah itu sendiri yang harus kita betul-betul pahami bahwa zakat fitrah itu ya zakat dengan mengeluarkan harta benda kita melalui uti ahlil balad tadi itu, makan pokok di negeri kita itu bukan uang lain ya, bukan uang. Uang itu urusannya nanti zakat mal itu loh, jadi supaya ada pilah-pilahnya. Tapi orang itu sekarang pikirannya praktis sehingga wis melok mazhab sing membolehkan bayar zakat pakai uang sebagai gantinya beras. Ada. Nah, gitu ya. Ada. Jadi seperti itu Ustazah Wardah. Saya coba menyampaikan apa yang diutarakan oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakar, muallif dari kitab salah satu kitab terkemuka di kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan zakat itu kenapa disebut zakat. Syekh Taqiyuddin bilang di dalam kitabnya itu wasumiyat bidzalika li'annal mala yanmu. Nah ini gara-gara tadi pengertiannya zakat itu numuan, berkembang. Diarani zakat, wasumiyat diarani bidzalika dengan istilah zakat itu li'annal mala karena harta bendanya itu numuan, yanmu, tumbuh, berkembang. Dari mana berkembangnya, tumbuhnya? Bi barokati ikhrojiha. Dari keberkahan dia mengeluarkan harta benda tadi itu meskipun berupa beras, apalagi uang. Wa du'ail akhiri, dan doanya orang yang yang menerima zakat itu. Orang yang menerima zakat yang kita berikan kan mesti mendoakan, ya Allah mugi-mugi rezeki ini sampai lancar, barokah, tambah sugih dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang baik yang harus diamini. Nah, dari sana beliau Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni ini menyampaikan wasumiyat bidzalika li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhiri. Maka betul yang disampaikan di ayat Al-Qur'an kan ada itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah itu. Muhammad khudz min amwalihim, ambil dari harta benda, harta kekayaan mereka itu. Ambil shadaqatan, zakatnya. Suruh zakat mereka itu yang kaya-kaya itu. Berarti ini zakat mal terutama ya, zakat mal. Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Biar harta benda mereka itu tathir, suci, disucikan. Wa tuzakkihim, dan juga dibersihkan. Ya, maknanya biha, dengan zakat itu hartanya semakin bertambah, tuzakkihim semakin bertambah. Tidak kalah pentingnya di ayat itu wasolli alaihim. Kalau sudah mereka mengeluarkan zakat, wasolli, dungakno alaihim pada mereka-mereka itu. Wasolli alaihim, didoakan orang zakat. Maka menjadi satu siraman rohani bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, muzaki istilahnya. Jadi dalam agama kita orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki,
yang menerima zakat namanya mustahik. Mustahik. Nah, muzaki ini didoakan oleh mustahiknya. Ya Allah, mugi-mugi harta rezeki panjenengan diluaskan oleh Allah. Kan begitu. Dibarokahkan oleh Allah rezekinya dan seterusnya. Itu doa-doa yang dipanjatkan oleh para mustahik kepada muzaki. Oleh karenanya Islam menganjurkan zakat. Zakat sesuai dengan perintah di ayat itu, aqimus shalah wa atuz zakah, bayar zakat. Karena kita sudah memenuhi persyaratan untuk bayar zakat, bayar zakatnya. Jangan sampai kita tidak bayar zakat. Kalau kita tidak mampu berarti kita menjadi mustahik, terima zakatnya. Nah, gitu aja. Itu sementara Ustazah Wardah yang singkat bisa kami sampaikan. Nanti kita sambung dengan yang lain tentang apa itu zakat. Jadi seandainya setiap orang yang berhak mengeluarkan zakat itu melakukannya, insya Allah juga menjadi mengatasi perekonomian. Gitu. Nah, itu dia. Manfaat zakat itu ke sana. Manfaatnya mensejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus mengentaskan kemiskinan. Ini versinya Basnas. Basnas itu punya ukuran, punya standarisasi siapa-siapa masyarakat yang memang dikategorikan miskin itu, apalagi fakir, ya sudah. Jadi yang nggak mampu membiayai hidup di keluarganya itu, kok dia sebulan hanya sekian dapatnya, nggak cukup ini. Nah, dia berhak untuk jadi mustahik menerima zakat. Apapun zamannya, kapanpun zamannya, kalau kondisinya seperti itu, syariatnya kan bilang, apa sih yang dikategorikan miskin, yang dikategorikan fakir itu? Ya memang betul-betul tidak bisa mencukupi. Sehingga mereka menjadi bagian penting dari para muzaki untuk disampaikan zakatnya. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, tergantung nanti menyalurkannya seperti apa. Yang penting muzaki ini punya niat. Kalau dia pengusaha dengan 1 tahun labanya sekian, kumpul misalnya uang 200 juta, ya layak untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari total pendapatan. Setelah dibagi itu bersihnya itu berapa, itu yang diambil 2,5%-nya. Insya Allah kalau orang itu tidak menggunakan rumus matematika, maka yanmu bi barokati ikhroji mali tadi itu menjadi tumbuh, menjadi berkembang karena dikeluarkan tahun depan mengeluarkan lagi, terus mengeluarkan zakat. Seandainya tidak tiap tahun gimana? Kalau haul itu kan 1 tahun, berarti tetap misal didobel gitu, Pak. Ya, kalau double itu apa istilahnya? Memang secara finansial cukup sehingga terus aku 1/2 tahun zakat lagi, monggo. Ya, tapi intinya haul pertama itu biar sampai dulu. Setelah itu monggo untuk dirinci gimana. Terus menghadap kepada siapa. Kalau masih bingung, kan banyak ulama, banyak kiai atau ustadz di desa-desa itu yang pemangku pesantren atau yang guru ngaji, tanyakan, Pak, ini saya ada uang dari hasil saya usaha, ini saya ambil 2,5%-nya. Nah, itu kan yang berhak nerima tetap fakir miskin. Bukan ustadznya yang kita sampaikan sana, beliau nerima, bukan. Beliau hanya kita jadikan tempat untuk menyampaikan itu biar beliau sampaikan. Katakanlah kalau itu takmir, ya kita ke takmirnya yang biasa ngelola zakat itu, atau langsung ke amilnya, ke panitia yang distribusi zakat dan seterusnya, sehingga terarah dan sesuai dengan zakat itu mustahiknya. Nah, sesuai. Kadang-kadang orang yang memiliki kecukupan sudah tidak dikatakan miskin, yo sih lalu ai zakat. Harusnya malu, yang gitu itu harus malu. Apa malu itu? Wis aku ae saiki sing zakat. Nah, gitu loh ya. Jadi dibalik. Yang awalnya mustahik kemudian ternyata ini punya usaha ngerintis dari nol sampai gede.
aku biyen nerimo zakat terus saiki aku tak sing zakat. Itu akan luar biasa menjadi pemicu semangat umat Islam untuk kerja, untuk berusaha mencukupi kehidupan yang layak, menghidupkan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dia dengan pikiran cemerlang punya ide mengembangkan usaha ini dari yang kecil-kecil dulu. Ternyata menjadi besar. Bersyukur, ya Allah dulu saya ini mustahik. Sekarang berubah menjadi muzaki. Alangkah indahnya hidup ini. Karena kita tidak mengikuti rumus matematika tadi itu. Kalau rumus matematika dipakai, tidak ada orang zakat, saya yakin. Iya. Karena dikurangi, duitku kalong, masih mek 3 juta tetap kalong. Dari sekian ratus juta, kalong mek 3 juta, gak mau. Lalek korun pindo, ini korun modern. Korun itu harta kekayaannya itu unlimited lah, bahasanya unlimited korun itu. Sengaja dibanyakkan oleh Allah karena memang korun ini namanya apa ya? Istidraj. Korun ini istidraj, dilulu, dikei terus. Malah gak njaluk dikei. Berarti kan dunia ini korun ini nganggur. Disuruh zakat tidak mau. Dianggap harta bendanya korun itu, harta kekayaan itu dari hasil usahanya sendiri. Dia lupa. Korun itu dari nol, from zero. Dari nol dia tidak punya apa-apa. Lalu dulu rajin ibadah. Tiba-tiba setelah kekayaannya melampaui kemampuannya, wah aku kok rono-rono, apa donyoku, kewanku dan sebagainya. Kapan waktu nih sholat? Wis aku gak nuntut kate sholat. Zaman dulu kan belum ada sholat, apa namanya ya? Ya sembahyang gitu aja. Karena korun ini hidup di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi ribuan tahun sebelum Masehi, jauh. Tapi korun itu bisa dipakai cerita oleh orang-orang setelahnya, terutama kita umatnya Kanjeng Nabi. Kok ono koyo korun, sak mono sugene gak gelem zakat. Bandingkan dengan Nabi Sulaiman yang kekayaannya jauh lebih banyak dari korun, misalnya begitu. Tapi kan beda. Nabi Sulaiman nabi, kalau korun kan bukan nabi. Ya itulah Al-Qur'an mengabadikan orang-orang yang memang dibuat cerita setelahnya, dibuat iktibar, dibuat pelajaran, penting banget. Korun itu penting banget. Orang supaya kalau lihat ceritanya korun gak sombong. Korun sombong. Kalau orang sombong itu akan diazab oleh Allah. Zaman dulu azab itu langsung datang. Live, siaran langsung azab. Sekarang tidak ada azab. Sehingga orang mau sombong, mau nggak sholat, mau apa aja, bebas. Kalau zaman dulu, umat zaman Nabi terdahulu melampaui batas perbuatannya, Allah murka, ditimpakan azab. Nabi Nuhnya tidak kena azab. Umatnya yang tidak mau beriman ini loh kena azab, termasuk putranya sendiri Kan'an. Dan seterusnya. Nabi Lut, kaum Sodomi. Apa yang terjadi? Nabi Lutnya tidak ada masalah dengan keluarga kecilnya, kecuali istri beliau yang ikut meramaikan sekarang namanya lesbi itu. Nah, lesbi itu zamannya jauh sebelum Masehi, sangat jauh. Nabi Lut itu Nabi urutan Rasul ke berapa itu? Ke-7 atau ke-6 itu. Korun mau jauh. Jadi korun dengan Nabi Lut itu sangat jauh masanya. Nabi Musa dengan Nabi Lut sangat jauh. Nah itulah. Kalau orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, Allah murka, ditimpakan azab. Sekarang tidak ada azab. Kenapa tidak ada azab? Ya mungkin kita ini umatnya Kanjeng Nabi, yang muslim ya, yang muslim. Umatnya Kanjeng Nabi. Sehingga di akhirat ditentukan. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah itu. Wah kok kemana-mana ini mengembang. Iya, berkaitan dengan mustahik tadi Pak ya. Iya, kan mustahik. Diutamakan fakir dan miskin. Iya, betul. Misalkan fakirnya itu dibuat-buat sendiri. Dia itu sebenarnya bisa bekerja, cuman dia malas bekerja. Mengandalkan BLT, kemudian dia dikasih, misalkan dikasih, awakmu tak kasih mancingo, bahasanya misalkan dikasih untuk usaha gitu Pak. Cuman dia nggak mau berusaha. Misal dikasih rombong kayak buat jualan pentol misalkan. Iya, betul.
tapi dianya nggak mau, lebih memilih untuk menjadi miskin rasanya, atau dia lebih memilih untuk meminta-minta atau bagaimana. Itu bagaimana? Kalau seperti itu, dia miskin karena kemalasannya, dia fakir karena malasnya. Ya, betul. Jadi prinsipnya begini, Kanjeng Nabi itu kan panutan kita. Beliau kerja, nggak nganggur. Kanjeng Nabi nggak pernah ada nganggurnya. Buktinya apa? Beliau sejak remaja sudah diajak mengembala kambing. Itu artinya diajak belajar di dunia terbuka. Apa yang dihadapi itu, meskipun itu hewan-hewan. Lalu sekarang orang angon wedhus, angon sapi, kan Kanjeng Nabi dulu itu. Tafaulan, barokah itu. Terus usia beliau beranjak dewasa sampai 25 tahun, tiba-tiba beliau ikut berdagang. Terus kok api dilirik oleh salah satu miliarder, gampangnya sekarang miliarder namanya Khadijah itu. Iku sopo yuk kok api iku nyambut gawe ini kok rapi, kok sukses. Si panggil suruh ke sini, mau tak ambil apa istilahnya? Tak suruh ngembangkan usaha saya. Jadi Khadijah ini berbisnis macam-macam bisnis beliau. Masuklah Kanjeng Nabi menjalankan roda bisnisnya Khadijah. Berbekal apa? Bermodal jujur. Modal Kanjeng Nabi bisnis itu kejujuran. Gampangnya begini. Orang dagang itu semua ambil keuntungan, ngapek badi lah. Tapi ojo nemen-nemen ngapek badine. Titik tapi lu mintu itu loh. Itu akan lebih baik dan lebih diparani wong sing tuku daripada sebelahnya totolan badine kedukuren meneh gak diparani wong karena tahu sebelahnya iki kok rada murah yo. Selisih sedikit. Semuanya akan ke situ. Artinya apa? Keuntungan diambil orang ini tidak banyak tapi lu mintu. Nah, Kanjeng Nabi begitu. Berkahnya itu yang bisa dijadikan modal pokok. Sehingga gurita bisnisnya Siti Khadijah begitu luar biasa dijalankan oleh Rasulullah dan itu viral. Ketika itu bahas sekarang viral. Apa yang terjadi? Wah, ini istimewa orang ini. Tidak ada. Saya berbisnis berkembang seperti ini sejak dipegang oleh Muhammad. Karena itu beliau masih usia 25 belum diangkat menjadi nabi dan rasul, belum. Ya. Akhirnya wis daripada dipek wong liya tak pek dhewe ae, gampang cara wong Jawa ngono. Cara ngono ngangsir tak pek dhewe ae. Tak dadekno bojo. Nah, kan gitu. Meskipun usianya jauh terpaut, 15 tahun, sekitar 15 tahun terpaut. Nabi Muhammad lebih muda usianya dibandingkan Siti Khadijah. Tapi kalau nanti disandingkan itu sejajar. Saling mengisi. Dua orang ini saling mengisi, dua beliau saling mengisi di bidangnya masing-masing. Akhirnya ketemulah keberkahan hidup di situ. Makanya nemu Khadijah ini dengan Kanjeng Nabi, kok nemu emas itu. Ya, Kanjeng Nabi ini manusia biasa seperti kita, tapi kan bukan manusia seperti umumnya. Nah, itu loh. Istilahnya ulama itu Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ini manusia memang, tapi gak koyok menungso pada umumnya. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Tapi beliau ini lek ono tumpuan watu, sirtu macam-macam wedi. Iki di tengah-tengah iki cilik, tapi yakut. Nah, iki yakut ini. Nah, ini yakut, cilik yakut, tapi yakut KW ya. Lek yakut sing asli. Wah, yo gak kena dihitung. Artinya apa? Ini pilihan. Beliau manusia pilihan, Rasul, pemimpin umat Islam, Nabi dan Rasul umat Islam di seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Tapi beliau kerja. Nah itu loh ya, prinsip beliau kerja. Memang gak boleh nganggur umat Islam ini. Padahal Kanjeng Nabi dijamin swarga. Lala pun jenengan soro-soro nyambut gawe, soro-soro salat. Kan jenengan dijamin swarga, ya gak ngono. Lah aku gak salat, umatku terus sapa sing bimbing salatnya? Kan nanti begitu. Jadi beliau meskipun sudah dijamin surga, tetap aja ibadahnya beliau yang kita tiru, apalagi akhlak beliau yang kita tiru. Nah, apalagi urusan pekerjaan. Beliau yang
memberi contoh etos kerja yang tinggi, yang jujur. Jadi kalau mau sukses berbisnis, berbisnislah ala Rasulullah. Meskipun itu badine gak akeh, tapi lumintu. Lah orang kan kesuwen mikir ngono. Boleh, kapan sugih ini badi sakmono, Pak? Lah itu. Dia berhitung dengan matematika. Kalau hitungannya bukan matematika, wis gak usah nunggu waktu. Nanti sing nyugihno Gusti Allah. Allah Maha Kaya. Nah, itu sehingga orang kaya itu ya sudah, mereka muzaki. Jangan jadi musai. Ngaku-ngaku ojo ngapesno awak. Lho ngono lho ya. Aku iki asline rada mampu, tapi dianggap gak mampu. Atau sebaliknya fakir. Lalu dia diberi tadi apa? Usaha apa gerobak, tapi nggak kelem menjalankan. Misalkan BLT atau bantuan usaha. Itu sarana sebetulnya. Orang-orang yang dibantu itu sarana untuk mengembangkan, dientaskan. Jadi program mengentas kemiskinan itu banyak, modelnya banyak, metodenya banyak. Taruhlah partai politik di negeri kita itu kan ada yang memiliki visi misi untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan ekonomi kerakyatan. Wis sampean tak iki usaha, iki modale, iki barange. Iya. Kari njalakno tok, gak gelem. Iya, kadang seperti itu. Loh, males, inilah sumber utama dari kemiskinan itu. Kalau mau berubah, ya apa gunanya Quran itu ditulis ayat itu, tapi tidak kita jalankan. Di surat apa itu? Surat Ar-Ra'd, nah, ayat 11 itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Loh, sampe lek kepingin dadi berubah nasibnya, ya rubah aja meneng tok. Dikei uang modal, jalankan modal dengan sebaik-baiknya. Sehingga berdaya. Berdaya sampean roda itu kan berputar. Sampean dulu di bawah, saiki iso merangkak wis, kate mendukur, lalu di atas. Dari nol from zero, korun itu dari nol. From zero to hero. Nah, istilah begitu ya. Dari nol menjadi tidak nol, bahkan harusnya pahlawan. Apa pahlawan itu? Muzaki, dia harus berzakat, bersedekah, tiap hari sedekah. Dengan uang begitu banyak, kayak apa duit cak munakei. Sopo sing mangan, sopo sing entekno. Mati yo gak digo nang kuburan. Kalau orang pikirannya waras, donyo sak munakei dikekekno. Wis kawin, Pak, wong tutuk wekku dhewe. Lah kan begitu. Titipan, iki titipan sing kuwasa, aku iso ngene ya teko sing kuwasa. Lantaran aku duwe usaha ngene. Kan begitu normalnya. Iya. Menjadi berkembang ya tak kembangno anjene. Tapi teko sing kuwasa iki kabeh teko sing kuwasa, titipan. Makane ojo sombong-sombong. Masih sampean sugih gak perlu sombong. Kita dulu punya tokoh itu. Gak ketoro. Namanya Bob Hasan. Pak Bob Hasan ini aktif di bidang olahraga yaitu atletik. Beliau pengurus pusat PP Pasi. Pengusaha, tapi nang pakai katok cekak. Nah, saat ini kaos oblong, topi laken itu. Soalnya dia apa ya, wong nganggur. Tapi dibalik beliau seperti itu, karyawane puluhan ewu, perusahaane sakmono akeh. Ya, pembahasan ndak menunjukkan kekayaannya banyak. Pengusaha kita itu yang nggak menunjukkan rata-rata kekayaannya itu. Ya karena apa? Untuk apa ditunjuk-tunjukkan? Kita mungkin tahu yang punya Trans TV, Trans 7 dan apa satunya apa lagi itu? Khairul Tanjung itu. Beliau itu kan anak singkong. Anaknya orang miskin. Iya. Tapi karena Quran tadi itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Wah, beliau bergerak, beliau dinamis, beliau berikhtiar, berusaha, yo apa carane hidup ini bermakna dengan harta. Nah, beliau punya pikiran digunakan, punya ide. Akhirnya jadilah sampai sekarang bisnis beliau menggurita itu. Transmart di negeri kita berdiri itu ya milik beliau. Berapa itu karyawannya? Puluhan ribu karyawan. Satu orang Khairul Tanjung. Enggak pernah orang tahu di balik layar. Sopo sing duwe TV
7, TV One, apa satunya lagi itu. Nggak ada orang tahu, jarang orang tahu maksudnya itu. Ya, jarang orang tahu. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi itu, kenapa kita ini ngapes nawek dewe? Sudahlah, kita berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau diberi modal oleh orang, jalankan modal itu. Toh itu semua untuk mengentaskan ya gampangannya kemiskinan yang kita dianggap miskin itu. Jangan selamanya kita jadi mustahik. Berubahlah kita menjadi muzaki. Nah itu prinsipnya begitu, pelan-pelan tapi pasti untuk menjadi muzaki. Kalau tetap jadi mustahik, berarti kita ini memang ditakdirkan oleh Allah min yadis suflah. Kanjeng Nabi itu bilang, lek wong Islam itu sing api itu tangannya nok dhuwur, al yadul ulya khairun minal yadis suflah, dibandingkan tangan yang di bawah. Apa itu? Senengane jaluk-jaluk. Wis duwe lho sik jaluk ae. Sik kurang ae. Sementara yang tangan di atas memberi terus. Lah mana yang menang? Tentu yang menang tangan di atas, karena Kanjeng Nabi sudah memberikan sinyalemen bahwa umat Islam itu lek iso tangannya ono dhuwur, ojo ono isor. Sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Kalau sedekah loh ya, kita mau sedekah. Kalau zakat harus sesuai aturan. Kalau sedekah wis sak duwe ini, sampean duwe apa? Aku duwe duit 10.000. Ya wis kek ngono apa ngono. Engko sing di omah ono celengan. Dan seterusnya. Kalau itu apa namanya? Continue kan beda urusannya. Sedekah itu melatih keikhlasan seseorang untuk melepas harta sekecil apapun. Sekarang di sekolahan kalau ada program apa itu namanya? Katakanlah OSIM menjalankan program dana sosial atau apa itu, nggowo kumplung kaleng ya, keliling kelas-kelas misalnya tiap Jumat sekali. Loh itu melatih diri untuk melepas harta kita. Ikhlas nggak ngelepas 2.000 dilepono umplung mang. Itu pertanyaannya itu, ikhlas enggak kita melepas uang 2.000? Wah, 2.000 tak kekno kono kok jajanku kurang. Nah, itu kan hitungannya matematika. Padahal itu latihan untuk apa namanya? Tabungan kita di akhirat. Investasi akhir kita di situ. Berangkat dari 2.000 marono tahun ngarep aku kelas 11. Yang kelas 10 kan 2.000. Kelas 11 jangan 2.000. Naikkan menjadi 5.000. Wah, luar biasa itu. Kalau memang ikhlas, memang butuh dilatih itu. Enggak iso, orang ikhlas moro-moro ikhlas enggak bisa. Harus proses dan dilatih. Karena apa? Melepaskan seperti itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Wis mangewe piro sih? Lu enggak begitu. Apa urusannya? Coba lepaskan 5.000. Nanti sampean bingung. Iya yo mang lah apa tak lebokno kono. Lah itu loh. Yang enggak boleh itu dalam agama kita. Itu jenis gak ikhlas. Sudahlah belajar dari yang 2.000 dulu. 2.000 ikhlas. Ojo, mbak iki 5.000 susuk 3.000 ya lho, lek sik susuk barang. Mesti sedekah njaluk susu. Malaikat nyatet dibuak pulpen wis gak catet kon. Wis kate enak-enak tak catet tapi kok njaluk susu. Lah gak dicatet. Jadi susu itu janganlah. Kecuali sampean, wah aku 1 juta susu 1.000 ya mau. Itu pun hijaunya loh 1.000 kan dari 10 lembar diambil 1 kan. Jadi macam-macam. Tipikal orang untuk mengeluarkan sebagian harta itu macam-macam. Ada cerita ini. Ini melepas harta. Dompetnya orang apa Jumatan itu di belakang gini. Kaleng keliling itu loh yang dikelilingkan. Dia enggak lihat wis pokoknya ditaruh gitu aja. Begitu selesai sholat, duit mang tak kekno piro. Lu masih dipikir, sing 1.000 tak kekno, gak sing 5.000. Jadi dia keliru ngambil. Terus mau ngapa? Apa dia mau ke bagian bendahara masjid, Pak nyun sewu mau nyotor pulau sungai. Itu kan malu toh. Iya. Lho sing pundi Pak niki enten 5 sing 1.000-an abang. Waduh sing ndi yo. Ayo. Kan gitu. Berarti yang lain yang 100.000 melepas di masjid itu ikhlas. Lho kok sampean ungkreng-ungkreng golek sing 1.000 kate dijol 5.000 ta. Jangan itu terjadi pernah itu dan cerita ke saya itu. Aku ini keliru. Ya wis jarno wis engko diganti. Lek sampean gak ikhlas ya gak diganti. Lek sampean ikhlas diganti.
Tapi gantine iku sampean gak ro. Buru popo tapi kok diganti. Lah iki sing angel. Noto seperti itu yang sulit sehingga kita ini seolah-olah kalau untuk sedekah itu tangan kita berat untuk melepas. Kanjeng Nabi itu kan memberi sinyal begini. Lek wong iku sedekah, lek iso tangan sing kiwa gak ngerti, sing tengen iki nyemplung duwe gak ngerti sing kiwa, iku malah angel maneh. Nemen ikhlas lah iku wis. Tangan yang kiri ndak tahu apa yang tangan kanan nyemplung nemen. Ada orang ke takmir karena masjidnya membangun, Pak, saya sedekah ini Pak, ada uang 5 juta. Alhamdulillah, tolong ditulis Pak ya. Tolong ditulis diumumkan Pak, sehari 5 kali. Karena tidak ada orang yang memberi sedekah sebanyak itu, hanya dia, terus minta diumumkan sehari 5 kali. Waduh, sepikir wanter gue. Apa itu namanya? Ikhlas enggak itu? Orang lain 10 juta. Mohon enggak usah diumumkan, Pak. Loh, mboten ya, coba sebab niki nilainya besar. Enggak, Pak, enggak perlu, Pak. Wis saya catat hamba Allah aja lah. Wong kowe sak karep jenengan, pokoknya ojo ditulis. Saya enggak mau ini didengar orang, diketahui orang. Nah itu loh ya. Mungkin itu kategori yang tangan kanannya sedekah, tangan kirinya enggak tahu. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Ya karena memang butuh keikhlasan yang luar biasa. Apa totoane kalau sudah seperti itu? Totoane hati. Iman di dalam sini totoannya itu, taruhannya itu. Les imannya ketoto, orang itu mudah untuk sedekah. Memang ngomong itu enak, tapi paling ngelakoni kok cek abote yo. Si ngomong yo abot pisan, kabare ngetokno zakat. Apa ngetokno sedekah meskipun di masjid lunting. Kadang mikir iki ono 5 macam, 5.000 ono, 10.000 ono, 20.000 ono, 50.000. Milih sing dia di lepon masjid. Milih sian. Sik milih. Coba orang milih paling tinggi dulu. Pasti setelah ditaruh pulangnya mikir. Iya lah apa sing iki moyo iki sik kena jatuhku iki lah sik mikir ngono. Berarti kita belum bisa rela betul melepas uangnya. Lah seperti itu belajar sing cilik dhisik ngono lho. Saiki cilik-cilik sik. Bulan ngarep mulai berubah 10.000. Bulan berikutnya 15.000 dan seterusnya. Itu melatih. Kalau tidak dilatih sulit. Itu diantaranya zakat pun seperti itu. Orang kaya-kaya itu yang sudah saatnya diambil 2,5%. Contoh seperti Pak Khairul Tanjung kalau zakat. Berapa? Beliau miliaran omsetnya itu. Diambil 2,5% kan kecil banget. Kalau beliau muslim yang taat pasti dikeluarkan. Bahkan tidak hanya menunggu setahun sekali kesuwen. Pak aku setahun 4 kali zakat Pak. Saking kesuwennya nunggu setahun itu loh. Yeah. Beliau kan luwe-luwe. Melimpah harta. Diberi oleh Allah kelebihan harta itu, maka disedekahkan. Ya kalau tidak sampai haul mungkin sedekah. Wis ganti ini zakat sedekah wis sodako. Kok setahun berarti ini zakat saya. Toh dua-duanya itu nanti memunculkan keikhlasan di dalam hati seseorang ketika melepas harta yang dimiliki itu. Ya ini ku. Masalah wadah. Ya, mungkin cukup untuk. Cukup ya? Iya Pak, untuk materi. Ya. Kali ini. Yes, sama-sama. Ini kurang lebihnya apa yang diterangkan belehar dari wong Jawa. Saya mohon maaf, saya sifatnya apa istilahnya saling mengisi apa yang kita mampu kita sampaikan. Itu aja sifatnya. Semua yang benar pasti dari Allah dan kesalahan tentu dari pribadi saya sendiri. Dari saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast pada kali ini. Saya Wardatul Jannah sebagai moderator undur diri. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amin Muzayyin bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.